Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, kita harus membaca doa. Untuk kali ini, ibu yang memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidini ilman warzuqni fahma, amin. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 8 tentang hidup sederhana dan ikhlas. Dan adapun surah yang menjelaskan hidup sederhana itu adalah yang terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 67, yang mana ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Dan artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contohnya sederhana, misalnya makan bakso antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok, maka yang dianggap sederhana dari itu adalah makan bakso 1 mangkok. Adapun keuntungan hidup sederhana itu adalah seperti kita buatlah contohnya Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin atau tidak punya. Jadi, keuntungan hidup sederhana itu adalah: 1. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut mendapat pahala. Dan yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Dan yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Dan yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Dan yang terakhir, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Dan yang terakhir tadi, ikhlas. Ikhlas itu maknanya bersih. Bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Ikhlas itu terdapat juga ada anjurannya di dalam kitab Allah yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah ayat 98, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tus zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus dan benar. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus dengan ikhlas. Berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun harus dengan ikhlas. Dari pembelajaran kita tadi dapat kita simpulkan bahwa hidup sederhana itu adalah hidup yang tidak boros dan tidak kikir. Ada firman yang menjelaskan bahwa hidup sederhana itu di dalam surah Al-Furqan ayat 67, dan dari situ sudah jelas Allah bahwasanya Allah itu sangat menyenangi orang-orang yang tidak berlebihan. Dan
ikhlas itu adalah perbuatan karena Allah, karena ikhlas dan ikhlas itu adalah perbuatan karena Allah, dari hati karena Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berkah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.